Halo teman-teman pendidik, jumpa lagi dengan saya, Justina Risunarti dari Sekolah Victory Plus. Di seri Educating for a Better World kali ini, kita akan membahas mengenai blended learning. Seperti kita ketahui bersama, di masa pandemi ini, semua sekolah harus bisa memberikan pembelajaran yang efektif, sehingga para peserta didik masih memperoleh kualitas pembelajaran yang bagus meskipun mereka berada di rumah. Hal ini adalah hal yang baru yang tidak terhindarkan. Ada salah satu opsi yang bisa membuat pembelajaran daring ini efektif, yaitu dengan melakukan blended learning atau pembelajaran kombinasi atau disebut juga pembelajaran gabungan. Apa itu blended learning? Sistem blended learning adalah sistem yang mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran secara online atau daring. Dengan menerapkan sistem ini, sekolah memberi pilihan pada para orang tua siswa dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi buah hatinya. Mengapa perlu menerapkan sistem blended learning? Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa blended learning perlu diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah fleksibilitas dan kemandirian dalam belajar. Masing-masing siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada siswa yang mampu beradaptasi dengan baik di situasi saat ini. Baik-baik saja belajar dari rumah selama berbulan-bulan. Namun ada juga siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Mungkin ada siswa yang sangat merindukan kehadiran teman-temannya serta gurunya. Hal ini bisa membuat siswa merasa sedih dan kesepian. Kondisi ini dapat memicu akibat buruk pada kesehatan mental mereka. Para siswa membutuhkan interaksi dengan teman sebayanya, juga interaksi dengan para gurunya. Alasan lainnya yaitu orang tua yang bekerja. Apabila para orang tua harus bekerja, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya mendampingi anak mereka belajar dari rumah, sistem blended learning ini sangat membantu. Para guru bisa mengakomodasi selain kebutuhan para peserta didiknya dalam bidang akademik, juga dalam kegiatan sosial dan emosinya. Selain itu, situasi di rumah yang kurang kondusif juga dapat berpengaruh. Misalnya, dalam satu keluarga ada beberapa anak yang juga melakukan pembelajaran dari rumah, sehingga ada beberapa kendala seperti koneksi internet yang melambat, polusi suara dari masing-masing anak, atau bahkan bila orang tua memiliki usaha di rumah, anak akan kesulitan memusatkan perhatiannya. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah penerapan sistem blended learning, di mana mereka melakukan pembelajaran tatap muka dan daring. Bagaimana pelaksanaan blended learning? Sebelum dilaksanakan, sistem blended learning harus dipersiapkan dengan matang. Mengingat sistem blended learning ini adalah kombinasi antara tatap muka dan daring. Maka sekolah wajib memastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan para siswa saat kembali belajar tatap muka. Sekolah harus mengatur jadwal seefektif mungkin, baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran secara daring. Untuk pembelajaran daring, sekolah perlu memberi panduan kepada para orang tua murid mengenai platform yang akan digunakan. Misalnya seperti Google Meet, Zoom, Webex, juga aplikasi-aplikasi lainnya yang digunakan. Durasi dari setiap sesi pembelajaran daring juga harus disesuaikan dengan usia peserta didik. Apa yang perlu disiapkan? Peralatan gawai yang bisa digunakan untuk mengadakan pertemuan daring dengan para peserta didik. Tentunya adalah komputer atau laptop yang dilengkapi dengan kamera serta mikrofon. Telepon genggam juga bisa digunakan untuk menunjukkan suasana di kelas pada peserta didik yang ada di rumah. Kedua gawai ini dapat digunakan secara bersamaan untuk melibatkan peserta didik yang ada di sekolah dan di rumah sehingga mereka dapat berinteraksi dalam pembelajaran gabungan yang lebih efektif. Itulah penjelasan mengenai sistem blended learning yang memungkinkan para peserta didik
untuk lebih mandiri dalam mengatur pembelajaran mereka secara fleksibel. Dalam menghadapi situasi yang baru ini, para pendidik, peserta didik, maupun orang tua perlu membuka diri untuk belajar dan beradaptasi. Mari kita sama-sama belajar untuk menghadapi perubahan. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman pendidik semua. Ingat untuk subscribe, like, serta share video ini. Terima kasih.